Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nokia Haidalifani. Selamat datang di channel YouTube saya lagi. Dan saya kali ini akan mempraktekkan cara konfigurasi ekstensi dan dial plan. Karena di video sebelumnya kita sudah mempraktikkan cara instalasi Asterisk, dan kali ini saya akan mempraktikkan cara konfigurasi ekstensi dan dial plan. Ya, kita mulai saja ya. Pertama kita buka aplikasi VMware Workstation-nya. Ya, setelah itu kita jalankan yang kemarin kita sudah buat untuk install Asterisk-nya. Ya, untuk itu di power on ya. Oke. Oke, kita login dengan ketik root, enter. Passwordnya, karena kemarin saya passwordnya 1, maka sekarang kita ketik angka 1. Kalau kalian sesuaikan dengan yang kemarin kalian masukkan, passwordnya itu berapa. Kita klik 1, enter. Yap. Sebelum konfigurasi, kita akan membuat dulu 2 klien. Klien ini dari OVA. OVA yaitu file yang bisa dibuka di VirtualWorks maupun VMware di mesin yang kita buat. Dan OVA itu universal. Itu caranya. Pertama kita klik file, kita klik open, kita cari OVA-nya, file OVA-nya, lalu ini kan ada Windows XP ya. Kita klik lalu open. Yap, untuk namanya saya kasih nama klien A. Klien A. Lalu karena ini tugas sekolah juga, saya akan beri nama kelas 3, nomor absen saya, dan nama saya. Ya, setelah itu kita import ya. Kita tunggu. Oke, saya jelaskan sedikit mengapa menggunakan Windows XP. Karena RAM minimal Windows XP yaitu 128 MB sudah jalan. Ini memudahkan bagi RAM yang masih terbatas, bagi RAM laptop yang masih terbatas. Jadi Windows XP ini lebih efektif istilahnya untuk RAM yang masih sedikit gitu.
Ya, kita sudah selesai membuat klien A ya. Tinggal satu klien lagi, yaitu klien B. Kita bisa membuatnya dengan cara seperti tadi, seperti kita membuat klien A, yaitu ke file, open, dan lain-lain. Tapi untuk menyingkat waktu, kita klik kanan klien A yang tadi kita buat, klik kanan, lalu kita ke manage, lalu ke clone. Yap, kita next lagi. Di sini kita klik create a full clone. Kita next. Yap, di sini namanya kita rubah ya, klien B. Setelah itu clone off-nya kita hapus saja ya. Ya, setelah itu kita finish. Kita tunggu. Yap, kita close. Dan kita sudah selesai membuat dua klien, yaitu klien A dan klien B. Setelah itu kita melakukan pemberian IP address untuk klien A dan klien B. Pertama kita jalankan dulu klien A dan klien B ya. Kita power on. Kita ini passwordnya oke saja, karena kita nggak ada password ya. Untuk klien B juga sama, kita power on saja untuk kita jalankan. Oke. Oke, untuk penjelasan sedikit ya, IP address yang paling belakang itu boleh bebas antara 2 sampai 254. Tetapi tidak boleh menggunakan angka 1 karena angka 1 ini dipakai untuk gateway. Dan tidak boleh juga angka 0 karena 0 ini untuk network. Dan tidak boleh juga 255 karena ini adalah broadcast. Dan untuk klien A dan klien B, IP belakangnya itu tidak boleh sama ya. Kita klik OK ini ya. Ya, kita langsung saja pemberian IP-nya. Kita klik 2 kali di local area connection. Ya, kita ke properties. Kita klik internet protocol TCP/IP, lalu ke properties. Di sini klik use the following IP address. Nah, di sini misal kita ketik IP address-nya, misal 192. Oke, sebentar. 192.168.25
titik 2 ya, misal ya. Ya, lalu di subnet masknya kita diklik saja, dan untuk default gateway kita ketik IP-nya 192.168.25.1. Kita oke. Lalu close. Close lagi. Ya, klien A sudah kita beri IP address ya. Tinggal klien B. Seperti tadi ya, local area connection, properties, internet protocol TCP/IP, lalu ke properties. Use the following IP address, kita centang, kita beri IP address 192.168.25. Tadi kan kita sudah 2 ya, sekarang tinggal 3. Terserah sih kalian mau berapa, yang penting jangan angka 1, jangan angka 0, jangan angka 255, dan hanya di angka 2 sampai 254. Kita klik subnet mask, default gateway-nya sama seperti tadi 192.168.25 dan 1. Kita oke. Close. Close lagi. Ya, kita sudah selesai ya pemberian IP address di klien A dan klien B. Untuk memastikannya, oh ya, sebelum itu kita harus pastikan dulu klien A dan klien B ini sudah satu LAN segmen. Kita cek ya, kita klik klien A nih, ke VM, removable device, network adapter, setting. Nah, di sini kita network adapternya masih bridge ya. Kita ganti ke LAN segmen. Di sini ada should have no key. Kita klik OK. Kita ke klien B. Seperti tadi ke VM. Removable device, network adapter, setting. Kita klik LAN segmen, lalu pilih switch hub. Oke. Ya, setelah itu kita cek ya, apakah sudah terhubung atau belum. Ya, untuk cara ceknya apakah IP kita sudah terhubung, apakah IP-nya sudah terhubung atau belum, kita klik tombol Windows dan tombol R bersamaan. Kita ketik cmd. Oke. Di sini kita ping IP 192.168.25.1. Enter. Ya, ini kalau sudah connect berarti sudah di satu jaringan yang sama. Kita ping lagi ke klien A. Ping 192.168.25.2. Oke, tadi kan IP address klien A titik 2 ya. Kita enter. Yap, sudah jadi. Sudah connect. Tinggal coba kita ke klien A. Kita klik Windows R, cmd, enter. Kita ping 192.168.25.1. Yap, di sini juga sudah connect ya. Kita ping ke klien B, ping 192.168.25.3. Enter. Sudah connect semua, berarti sudah di satu jaringan yang sama. Ya, setelah itu kita ke konfigurasinya. Kita ke asterisk yang kemarin kita buat ini. Lalu di sini kita ada 2 file yang dikonfigurasi, yaitu
sip.conf dan extensions.conf. Kita ketik perintah nano /etc /asterisk /sip.conf ya. Kita enter. Nah, di sini kita klik tombol panah bawah di keyboard untuk sampai paling bawah agar mudah ya. Nah, kita klik terus sampai bawah. Ya, di sini kita sudah paling bawah ya. Di sini kita akan mengetikkan beberapa perintah, yaitu pertama ketik general, tanda kurungnya yang ini ya, kurung kayak siko kayak gitu, enter. Terus ketik konteks kita default, boleh beda, yang penting konsisten. Oke. Jadi di sini kita default, nanti yang di satunya yang di extension juga default. Yang penting konsisten gitu. Lalu portnya, untuk port default VoIP itu ya 5060 ya. Terus ini nol titik nol. Setelah itu kita buat 101. Ini ibarat nomor, bebas mau digit mau berapapun itu bebas. Kalau saya 101. Lalu kita ketik type friend, lalu secret ini seperti password ya, saya 12345. Terserah kalian mau berapa, yang penting konsisten. Oke. Terus untuk username-nya, di sini saya beri Noki. Oh ya, untuk username-nya harus sama ya. Semisal di sini Noki kecil semua, nanti untuk yang lainnya juga harus kecil semua, nggak boleh, jangan yang N-nya besar nanti di sana gitu. Nggak, nanti nggak akan jadi. Oke. Kita kecil semua ya. Kita Noki. Terus konteksnya kantor. Ini juga harus konsisten ya, yang baik di SIP dan extension. Lalu kita ketik hostnya dinamik ya, enter. Lalu kita ketik lagi 102. Type-nya sama friend, secret-nya (1, 2, 3, 4, 5). Username-nya ini beda, misal Fanny. Lalu konteks kantor, lalu hostnya ini dinamik ya. Oke, untuk di file sip.conf nya sudah selesai.
kita konfigurasinya, lalu kita klik tombol CTRL dan X, lalu kita klik Y untuk yes, kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi file yang kedua, yaitu extension.conf. Ini tinggal diklik tanda panah atas ya, biar nggak ngetik nano gitu. Kita otomatis aja nano /* extension. .conf. Yap, kita enter. Nah, di sini juga kita akan pindah ke bawah, pindah ke yang paling bawah dengan tombol down atau tanda panah bawah. Ya, ini sudah di bawah ya. Setelah itu di sini juga ada, kita akan ketik beberapa hal. Kita ketik default, enter lagi, kantor, lalu kita ketik extend 101 dial SIP 101 20 detik. Ya, setelah itu satu dia hang up. Setelah itu extend 102 memanggil SIP 102 20 detik. Setelah itu extend 102 n atau 2 ya, lalu hang up. Ya, ini sudah selesai. Untuk di extensions.conf nya kita klik CTRL-X, kita klik Y, enter ya. Setelah itu kita service asterisk restart, enter. Yap. Oke, ini konfigurasinya sudah selesai ya. Kita tinggal uji coba di klien A dan B. Kita ke klien A dulu. Kita buka swiper free untuk login 101 di klien A. Di sini kita oke aja ya. Ya, lalu kita ke menu setting ini yang ada gambar kunci Inggrisnya, option. Lalu kita ke add new SIP account. Namanya kita ketik Noki. Ya, kita oke.
Untuk domainnya 192.168.25.1, username-nya 101, passwordnya tadi 12345, lalu color ID name-nya sama dengan username 101 ya. Setelah itu oke. Ya, di sini sudah Nokia registered SIP ya, berarti ini sudah terregister, sudah selesai. Lalu kita ke client B, kita buka Zoiper free, kita akan login 102 di client B. Kita oke saja. Kita ke menu option, kita ke add new SIP account, namanya tadi Fanny ya. Oke. Domainnya 192.168.25.1, username-nya 102, passwordnya tadi 12345, color ID name-nya juga 102. Kita oke. Ya, di sini juga Fanny registered SIP ya, berarti sudah selesai. Dan sekarang kita coba memanggil ya. Ini kita di client B ya. Kita akan memanggil ke client A. Kita klik tanda panah kiri di sini nih. Oke, kita klik nomornya. Klik 101 untuk client A ya tadi ya. Lalu kita klik gambar telepon untuk memanggil. Yap. Di sini akan ada. Nah, di sini incoming call. Nah, kita terserah ini mau accept untuk setuju, dan mau reject untuk mengakhiri, dan untuk ignore untuk mengabaikan. Nah, semisal kita accept, oke. Tadi kan kita 20 detik ya. Kalau misal kita 20 detik mengabaikan panggilannya, ini panggilan akan berhenti dengan sendirinya, karena di pengaturan konfigurasi tadi kita mengatur untuk waktu 20 detik. Jadi misal kita mengabaikan 20 detik, itu akan mati otomatis, dan jika kita accept atau mengangkatnya, itu akan berlangsung. Ya, kita coba di client A ya, kita memanggil ke client B. Kita klik 102, kita klik ini. Nah, di client B pasti ada. Yap. Coba ya kita accept. Ya, waktunya ini berjalan ya. Call duration-nya berjalan. Nah, untuk menyelesaikannya kita klik tanda telepon yang merah ini ya. Nah, selesai ya. Telah selesai, kita konfigurasi ekstensi dan dial plan-nya. Sekian dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.